Kita mulai ya. Mungkin karena hujan banyak yang berhalangan hadir karena hujan. Ya dimaklumi aja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan baca surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Anak-anakku yang berbahagia, yang semoga dirahmati oleh Allah, para asatid, pembina, pengasuh, Ustadz Slamet, Ustadz Imam, Ustadzah Fitri yang saya hormati. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada malam ini Rabu 2 November 2022 yang bertepatan tanggal 7 Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani, kita dapat bertemu meskipun dalam kondisi hujan.
Hujan itu rahmat Allah. Karena itu kalau kita ada kesungguhan, ada niatan yang baik, niat beribadah, meskipun hujan ya tetap datang. Tapi kalau niatnya kurang kuat, hujan ya dianggap jadi alasan. Males Pak, hujan. Ya berarti ya kita maklumilah, nggak apa-apa. Mestinya ya tidak gitu ya. Sholawat serta salam semoga Allah tetap melimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Anak-anak, coba kita baca sholawat 3 kali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenapa saya ngajak membaca sholawat? Sampean sudah saya sampaikan ketika mendengarkan ada ucapan kata Muhammad mestinya menjawab dengan Allahumma sholli alaihi, tapi sampean kan jawab belas. Ya, berarti tidak suka baca sholawat kepada Nabi, padahal baca sholawat kepada Nabi itu penting. Perintah Allah dalam Al-Quran. Meskipun kita membaca sholawat tidak seperti orang-orang yang biasanya sholawatan itu, tidak. Tapi kita jangan lalu tidak membaca kalimat sholawat. Banyak-banyak membaca kalimat sholawat, karena tentunya membaca sholawat itu pahalanya besar. Dan termasuk ada sebuah hadis, apa-apa yang disunahkan kepada umat Islam ketika hari Jumat itu, yang pertama banyak-banyak baca sholawat, banyak bersedekah. Kalau mau sholat Jumat mandi besar, mandi junub. Kalau sholat Jumat datangnya lebih awal, lebih pagi. Ketika khotib sudah berkhutbah, harus didengarkan dengan sebaik-baiknya. Itu kan sunah-sunahnya di hari Jumat. Anak-anak, hari ini yang pertama Pak Ahwan akan sedikit mengulang terkait dengan kemuhammadiyaan, yaitu struktur dalam Muhammadiyah dan permusyawaratan. Yang lalu sudah sedikit saya singgung kaitannya dengan muktamar, gitu kan? Nah, malam ini sedikit saya singgung lagi nanti supaya lebih jelas. Yang kedua, nanti Pak Ahwan akan menyampaikan hubungannya dengan masalah sholat gerhana. Karena insya Allah hari Selasa depan itu ada gerhana bulan total. Ya. Kalau ada petir itu doana subhana mayusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Gak kaget ini. Baik, dan nanti kalau ada waktu saya lanjutkan tentang pola sholat wajib yang kemarin itu sudah sampai pada duduk tasyahud akhir atau duduk tawarruk. Oke. Anak-anak, di Muhammadiyah itu
struktur organisasinya cukup rapi, mulai dari bawah sampai ke tingkat pusat. Namanya struktur itu berarti hubungan secara vertikal. Secara vertikal itu dari bawah ke atas. Organisasi Muhammadiyah, pimpinan Muhammadiyah yang paling bawah itu namanya PRM. Apa? PRM. PRM itu singkatan dari apa? Pimpinan Ranting Muhammadiyah. Ya. Pimpinan Ranting Muhammadiyah. Pimpinan Ranting Muhammadiyah itu ada di wilayah kelurahan atau desa. Jadi kalau daerah di daerah kabupaten itu namanya desa. Kalau di kota namanya kelurahan. Jadi setiap kelurahan itu ada pimpinan rantingnya, pimpinan ranting Muhammadiyah. Ini jadi itu tingkat kelurahan atau tingkat desa. Sampean khususnya untuk Panti Asuhan Kyai Dahlan ini berada di kelurahan apa? Kelurahan Moro Krembangan. Krembangan itu kecamatan. Kelurahan Moro Krembangan. Kelurahan Moro Krembangan ini ada di kecamatan Krembangan ini ada 5 kelurahan. Ya, ada kelurahan Moro Krembangan, ada kelurahan Dupak, ada kelurahan Perak Barat, ada kelurahan Kemayoran, dan ada kelurahan Krembangan Selatan. Di Krembangan semua kelurahan ada PRM-nya kecuali satu, kelurahan Krembangan Selatan itu belum ada PRM-nya. Mengapa belum ada PRM-nya? Karena di sana mencari kader Muhammadiyah tidak ada, masih belum ketemu. Ya, belum ketemu. Ini di kelurahan Krembangan Selatan. Di kelurahan yang lain, yang 4 itu ada semua. Ada semua. Lah, untuk kelurahan di mana domisilinya Panti Asuhan Kyai Dahlan ini tambah asri, ini ikut kelurahan Moro Krembangan. Kelurahan Moro Krembangan itu ada berapa ini? Ada 9 apa? 9 RW ya? Ya, ada RW 1 itu PPI Barat. RW 2 itu Brimob. Asrama Brimob itu RW 2. RW 3 itu Jalan Sedayu. RW 4 itu Gadukan Timur, Gadukan. RW 5 itu Moro Krembangan. Kalianak sih, Kalianak. RW 6 itu tambah asri yang bagian utara itu. Kemudian RW 7, RW 8 sampai RW 9. Itu kelurahan Moro Krembangan. Ya, supaya tahu sampean. Kemudian PRM Moro Krembangan itu ketuanya, ketua PRM dulu Pak Akhwan. Karena Pak Akhwan ditarik ke PCM, maka saya digantikan. Yang di dalam hal ini adalah Ustadz Jono, Pak Jono, ketua PRM Moro Krembangan. Dupak, kelurahan Dupak itu ada 5 RW. Ada 5 RW. Walaupun hanya 5 RW, tapi kalau Moro itu 9 RW, tapi anggota Muhammadiyahnya lebih banyak Dupak. Karena itu di kelurahan Dupak ada 2 PRM.
Ada 2 PRM. PRM yang pertama adalah PRM Dupa. Ketuanya Pak Hambali. Tahu ya Pak Hambali ya? Lah, meliputi wilayah RW 1 Dupa Rukun, RW 2 Babatan Rukun, dan RW 3 Dupa Bandarjo. Itu PRM Dupa. Kemudian ada lagi PRM Bangunsari, Dupa Bangunsari. Dupa Bangunsari itu masih kelurahan Dupa juga. Lah, PRM Dupa Bangunsari ini meliputi RW 4 Bangunsari dan RW 5 Bangunrejo. Sampai tinggal di mana? Kalau di Bangunsari berarti ikut PRM Bangunsari. Kalau tinggalnya di daerah RW 1 Dupa Rukun atau RW 2 Babatan Rukun atau RW 3 Dupa Bandarjo berarti PRM Dupa, yang sekarang diistilahkan Dupa Bandarjo, ketuanya Pak Hambali. Kalau di Bangunsari itu ketuanya Pak Khairul Alimin, yang saat ini secara kebetulan juga menjadi ketua MPS yang membawahi Panti Asuhan Dahlan, Panti Asuhan Walidah, dan Rumah Pintar Matahari. Tuh, biar tahu. Kemudian Perak Barat. Perak Barat itu ikan gurami, ya. Kemudian ikan tenggiri, ikan kakap itu ikut Perak Barat. Yang ketua rantingnya adalah Ustadz Muhammad Jalaluddin. Kemayoran itu ketua pimpinan rantingnya adalah Ustadz Khalifan. Salam. Pak Khalifan. Nah, ini tingkat ranting, ya. Sehingga nanti kalau sampean harus mengenalkan diri dengan para pimpinan ranting ya harus tahu, ya. Kemudian tingkat ranting itu di atasnya adalah tingkat kecamatan. Muhammadiyah di tingkat kecamatan itu namanya PCM. Apa PCM itu? Pimpinan Cabang Muhammadiyah. Kita ini berada di wilayah mana? Kecamatan apa? Kerembangan. Berarti pimpinan Cabang Muhammadiyah Kerembangan. Ketuanya pimpinan Cabang Muhammadiyah Kerembangan adalah Bapak Sutikno. Pak Tikno itu ketua PCM Kerembangan, ya. Wakil ketua ada Pak Akhwan, ada Pak Haji Adi, ada Pak Imam Samsudi, ada Pak Haji Jumali, apa Jumali, kemudian ada Pak Imam Ubes, ya. Pak siapa? Imam Samsudin. Ada Imam Samsudi, ada Imam Samsudin. Imam Samsudin itu kalau saya kenal Ubes, Pak Imam Ubes, ya, Samsudin Ubes. Gak ada imamnya, Samsudin sih, Samsudin itu aja. Kalau Pak Imam Samsudi, kalau Samsudin tidak ada imamnya. Itu orang-orang PCM. Nah, di atasnya PCM ada tingkat kota. Atau kalau di daerah-daerah namanya kabupaten. Tingkat kota atau kabupaten itu pimpinannya disebut dengan PDM. Apa PDM? Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Kita berada di daerah mana? Surabaya. Berarti kita ikut PDM Kota Surabaya. PDM Kota Surabaya itu sekarang, dulu ketuanya Bapak Kiai Haji Dr. Samsun Mahsun Jayadi. Karena beliau mengundurkan diri, sekarang ketuanya Bapak Hamri Al-Jawari. Kantor PDM-nya di mana? Kantor PDM Surabaya. Sudah pernah ke sana? Loh, masa nggak pernah? Jalan Wuni,
Sebelahnya Taman Prestasi Ketabang. Nah, Jalan Wuni nomor 9. Sebelah selatannya Balai Kota Surabaya. Sebelah selatannya Taman Surya. Itu Jalan Wuni. Ya. Di atasnya PDM. Kalau di daerah-daerah namanya, kalau kabupaten, di tingkat kabupaten pun juga namanya PDM, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang. Ada pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Malang Raya. Itu ada. Datanya PDM namanya wilayah. Namanya PWM. Apa PWM? Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. Kita berada di mana? Jawa Timur. Berarti kita berada di wilayah Jawa Timur, yaitu Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. PWM Jawa Timur. Saat ini ketuanya adalah Bapak Dr. Kiai Haji Saad Ibrahim, Guru Besar UIN Malang, dan beliau tinggalnya di Kota Malang. Pak Saad Ibrahim itu, ya, Pak Saad Ibrahim itu tinggalnya di Kota Malang. Nah, tingkat di atas wilayah namanya Pimpinan Pusat Muhammadiyah, PPM. Cuma di Muhammadiyah jarang orang menyebut kalau PDM Surabaya, PDM Gresik. Tapi kalau PP tidak ada, PP Jakarta, PPM tidak ada. Sering disebut cuman PP, Pimpinan Pusat. Nah, kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu ada 2. Yang asli di Yogyakarta, kemudian perwakilan ada di Jakarta. Jadi kantor Pimpinan Pusat Jakarta itu adalah kantor perwakilan. Kenapa kok ada di Jakarta? Karena kalau di Jakarta itu kalau berhubungan dengan pemerintah pusat dekat, karena Jakarta adalah ibu kota negara. Nih, yang saat ini ketua PP-nya siapa? Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir. Harus hafal. Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir. Lah, nanti pada tanggal 18, 19, 20 itu ada muktamar. Lah, salah satu agenda muktamar di samping menyusun program ke depan juga memilih pimpinan pusat yang baru. Siapa nanti yang terpilih nggak tahu. Yang jelas di Muhammadiyah itu tidak berarti yang mendapatkan suara terbanyak jadi ketua, tidak. Tergantung anggota formatur. Formatur itu dipilih 13 orang itu anggota formatur. Si A suaranya terbanyak, belum tentu si A itu jadi ketua umumnya. Tergantung 13 orang yang terpilih tadi. Kalau 13 orang terpilih itu kemudian ternyata menentukan yang B saja yang jadi ketua, berarti yang B jadi ketua. Itu di Muhammadiyah. Oke. Itu kaitannya dengan struktur dan permusyawaratannya kemarin sudah saya singgung. Tingkat ranting namanya musran, tingkat kecamatan namanya muscap, musyawarah cabang, tingkat daerah namanya musda, musyawarah daerah, tingkat provinsi namanya muswil, musyawarah wilayah, kalau pusat namanya muktamar. Nah, sebelum muktamar biasanya didahulukan dengan tanwir. Tanwir itu permusyawaratan tertinggi di Muhammadiyah setelah muktamar. Jadi tanwir yang paling tinggi itu adalah muktamar. Itu anak-anak, itu kaitannya dengan permusyawaratan dalam Muhammadiyah.
Selanjutnya anak-anak, kaitannya dengan gerhana akan saya sampaikan. Di kalender Muhammadiyah, saya tadi lihat kalender Yai Dahlan tidak dicantumkan gerhana. Kalau di kalender Muhammadiyah yang dicetak oleh Suara Muhammadiyah itu ada. Kapan akan terjadi gerhana bulan? Nanti akan terjadi pada hari Selasa tanggal 8 November yang bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani, akan terjadi gerhana bulan total. Akan terjadi gerhana bulan. Gerhana bulan diinformasikan akan dimulai pukul 16 sekian menit. Katakan pukul 17 jam 5 sampai dengan jam 18 sekian menit. Katakan sampai dengan jam 7 lebih lah, sampai jam 19 sekian. Tengah-tengahnya gerhana totalnya itu sekitar jam 18 sekian menit menjelang Isya. Itu gerhana bulan total, artinya bulannya tertutup semua. Kaitannya dengan apa dan mengapa sampai terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari di sekolah, tanya guru IPA. Nanti akan jelaskan. Pak Afwan akan menjelaskan terkait dengan gerhana itu apa yang harus kita lakukan. Itu ya. Apa yang harus kita lakukan. Ini anak-anak sekalian yang berbahagia, di Muhammadiyah itu sudah dibiasakan untuk mengamalkan apa-apa yang dicontohkan Nabi, apa-apa yang diperintahkan Rasulullah, ya tentunya lewat hadis-hadis Rasulullah. Segala sesuatu meskipun banyak dilakukan oleh masyarakat, tapi kalau Nabi tidak mengamalkan, Muhammadiyah tidak mengerjakan. Sebaliknya, yang di masyarakat itu tidak dikerjakan, tidak mau mengamalkan, tapi ada perintah dari Nabi namanya sunnah Nabi Muhammad, maka Muhammadiyah terbiasa untuk mengamalkan. Lah, salah satu contohnya adalah tentang sholat gerhana. Nanti pada saat hari Selasa tanggal 8 November itu, kita lihat masjid-masjid Muhammadiyah mesti insya Allah semuanya melaksanakan sholat gerhana bulan. Apakah Al-Islam mengadakan? Insya Allah mengadakan. Kepastiannya nanti nggak tahu saya. Ya. Padahal di masyarakat jarang melaksanakan sholat gerhana itu. Di masjid-masjid yang bukan Muhammadiyah hampir tidak ada melaksanakan sholat gerhana. Padahal sholat gerhana itu ada aturannya. Hadisnya sahih. Tapi yang aneh beberapa minggu yang lalu itu masjid-masjid selain Muhammadiyah itu mengadakan sholat tasbih terkait dengan Rebo Wekasan. Rebo Wekasan itu Rabu pungkasan, Rebo terakhir di bulan Muharram. Dalam bulan Muharram, Rabu yang terakhir itu disebut dengan Rebo Wekasan. Mereka mengadakan sholat tasbih, padahal itu menurut tuntunan Nabi tidak ada perintah. Tidak ada perintah. Contoh lagi yang biasa dilakukan oleh orang-orang
yang tidak ada tuntunan, tapi ada tuntunannya tidak dikerjakan. Contoh, membaca surat Yasin, termasuk tetangga kamu mungkin juga orang tua kamu masih ikut. Setiap malam Jumat biasanya masyarakat mengadakan apa? Yasinta. Apa itu? Yasin tahlil. Ya. Muhammadiyah mengadakan? Tidak. Kenapa tidak? Ternyata setelah diteliti, membaca surat Yasin di malam Jumat atau hari Jumat itu hadisnya dhaif. Dhaif itu lemah, tidak ada perintah. Yang hadisnya kuat, yang hadisnya sahih malam Jumat atau hari Jumat itu adalah membaca surat Al-Kahfi. Yang ada hadisnya adalah membaca surat Al-Kahfi, bukan surat Yasin. Tetapi di masyarakat banyak yang mengamalkan surat Yasin, tidak mengamalkan membaca surat Al-Kahfi. Bagaimana Pak? Ya gak apa-apa jarno. Mereka punya keyakinan seperti itu, ya biarkan aja. Tetap kita hormati, tetap kita hargai. Tapi bagi warga Muhammadiyah, murid santri Muhammadiyah, ya mestinya mengamalkan apa yang disunahkan oleh Rasulullah. Apa itu? Membaca surat Al-Kahfi, tidak membaca surat Yasin. Kalau ada orang membaca surat Yasin, jangan dimarahi, jangan diilokno. Tidak apa-apa, nanti mana gak ngaji. Ya, paham ya? Itu contoh. Itu contoh yang dikerjakan di masyarakat yang tidak ada perintah Nabi, dan apa yang diberitakan Nabi tidak dikerjakan. Apa tadi itu? Baca surat Yasin ketika malam Jumat atau hari Jumat. Padahal yang benar mestinya adalah membaca surat Al-Kahfi. Tuh. Contoh lain yang banyak dikerjakan orang yang tidak ada tuntunannya, tapi yang ada tuntunannya tidak dikerjakan. Apa? Menghadapi orang yang sakit parah. Pernah saya sampaikan, menghadapi ada keluarga yang sakit parah. Kalau bahasa sekarang orangnya sudah masuk ICU, ICU. Biasanya keluarganya manggil anaknya, manggil keluarganya, ini mbahmu, ini pak ini sudah kritis, ayo di ngajeni, diwacana surat Yasin. Begitu yang banyak terjadi di masyarakat. Iya. Ya. Orang yang sudah parah sakitnya masuk ICU, kata orang sekarang tadi saya katakan istilahnya sudah kritis. Bahasa hadisnya, bahasa Islamnya sudah sakratul maut. Bahasa tambah aslinya sudah sekarat. Ya kan? Sekarat itu dari bahasa Al-Quran, sakratul maut. Cuma wong Jawa ngomong sekarat guys, ngomong sakratul maut guys, ngomong sekarat. Ya. Abdurrahman gaiso, Durrahman. Muhammad Rohim gaiso, Matrokim. Ya. Kan gitu kan orang Jawa, lidah Jawa itu. Ngomong Matrohim gaiso, ngomongnya Matrokim. Abdul Hamid gaiso, Abdul Hamid. Abdul Aziz gaiso, ngomong apa? Abdul Aziz. Ya.
Bapak saya itu dipanggili oleh orang-orang itu dul kamit ngono. Cak kamit, ngomong kamit gak iso cak kamit. Almarhum bapak saya ketika masih hidup itu panggilnya gitu. Ya, Syukron, Muhammad Syukron gak iso cak Sokran. Lebih-lebih maaf, kalau lidahnya bukan lidah Islam, lidah kecampuran dengan lidah-lidah Yahudi, lidah Nasrani, ngomong a'udzubillah nggak bisa, a'udzubillah nggak bisa. Misalnya kita mendengarkan berita yang jelek, na'udzubillah, ngomong nggak bisa, isa apa? Du'ilah. Du'ilah itu dari kata a'udzubillah, ya, tapi nggak bisa. Du'ilah. Oh my God. Ngomong ya Allah gak iso oh my God. Ya. Apakah kita gak boleh ya? Kalau saya mengatakan gak boleh ya, santri wali, santri dahlah ya janganlah. Wong kita ini murid Islam kok, santri Islam kok ngomong kayak gitu. Itu kan ucapan bagi orang-orang yang tidak Islam, ya biarkan aja. Tetap ojo dilokno sekali lagi. Kita tidak terbiasa dan jangan dibiasakan suka mengolok-olok orang. Tapi kita sendiri harus berpegang teguh kepada ajaran yang benar itu. Gitu loh. Termasuk tadi, ya. Orang yang akan mati dibacakan surat Yasin. Padahal di syariat hadisnya tidak ada. Hadisnya dhaif. Yang ada hadisnya sahih itu kalau menghadapi orang yang akan mati itu tuntunlah dengan kalimat la ilaha illallah, lakinu ala mautakum bi la ilaha illallah. Tuntun orang yang akan mati itu dengan kalimat la ilaha illallah. Enggak usah banyak-banyak. Orang sing la ilaha illallah tapi mbah istighfar mbah eling mbah sing dieling apa kok eling utange. Mbah istighfar ngomong istighfar sudah tidak mampu kadang-kadang. Orang yang sudah sakit keras itu sudah lemah. Pendengarannya juga sudah lemah. Karena dituntun, maka nuntunnya pun juga tidak seperti di sana yang sakit dituntun dari sini tidak. Tapi yang nuntun itu mendekatkan mulutnya. Allah itu adalah kalimat tauhid. Pengakuan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Paham? Jadi itu biasa dilakukan oleh orang, oleh masyarakat dan tidak dibiasakan oleh Muhammadiyah. Yang biasa dilakukan Muhammadiyah tidak biasa dilakukan di masyarakat. Contohnya apa? Tadi yang kita bicarakan sekarang, gerhana. Lihat masjid-masjid yang bukan Muhammadiyah, hampir tidak ada menyelenggarakan sholat gerhana. Tapi di Muhammadiyah insya Allah Al-Islam insya Allah mengadakan At-Taqwa, Al-Azhar, Al-Huda, At-Taubah kalau itu di Demak Jaya, insya Allah mengadakan semua. Al-Mutakin kalau di Kemayoran sana namanya Masjid Al-Mukhlis, insya Allah mengadakan. Nah, dalam hal ini besok hari, kenapa saya sampaikan sekarang? Karena waktu hari Rabu besok sudah kelewat Selasanya, ya kan? Karena gerhana bulannya terjadi hari Selasa. Karena itu sampean, saya berharap sampai nanti mencari masjid yang ada sholat gerhananya. Insya Allah gerhananya itu, sholat gerhananya akan dilaksanakan antara maghrib sampai isya. Jadi setelah sholat maghrib. Kalau setelah sholat isya dikhawatirkan gerhananya sudah selesai. Kalau sebelum sholat maghrib nanti mengganggu, begitu masuk maghrib terganggu. Dan secara kebetulan tengah-tengah gerhana itu antara maghrib dengan isya. Cari nanti, ya, insya Allah Jalan Sedayu ada musola Al-Bayan akan saya selenggarakan sholat gerhana. Ya, ini tolong, ya, bagaimana pola sholat gerhana lah ini.
Cara sholat gerhana itu seperti sholat biasa, tetapi satu rakaatnya terdiri dari 2 kali ruku. Ya, Bima ngantuk. Ngantuk mau? Iya. Tahan mau, gak apa. Wajar kalau sampean ngantuk itu ya. Ya maklum berarti sehat. Nek wong sehat itu iso ngantuk, nek wong gak sehat loro gak iso ngantuk, gak iso turu loro iku. Nek iso turu berarti sehat. Tapi nek turu terus ya kebo. Oke, caranya salat ya niat. Allahu Akbar, iftitah sama. Iftitahnya saya berikan contoh ada berapa macam kemarin? 2 ya. Saya tambah. Ternyata di sini ada lagi. Ada 3 contoh. Apa itu? Allahumma ba'id sampai selesai. Kemudian wajhatu wajhiyah sampai selesai dan panjang itu. Ternyata ada lagi hadisnya sahih. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukrata wa asila. Titik. Gak ada ono ini wajhatu. Yang sama ampalkan Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajhatu wajhiya lillazi, bukan itu. Ini sampai wa asila tok. Wajhatu itu tidak ada ininya. Ada 3 tempat, 3 macam. Lah karena kita sudah terbiasa Allahumma ba'id, hafalkan yang Allahumma ba'id. Kemudian membaca Fatihah, membaca surat. Suratnya sedikit lebih panjang. Lalu ruku. Setelah ruku sami Allahu liman hamidah, sendakep meneh. Membaca Fatihah lagi. Membaca surat dalam Al-Qur'an lagi. Kemudian Allahu Akbar ruku lagi, sami Allah liman hamidah i'tidal lagi, baru sujud seperti sholat biasa. Rakaat kedua dilaksanakan seperti rakaat pertama. Apa itu? Fatihah, surat, ruku, i'tidal, Fatihah lagi, surat lagi. Itu ya, ruku, i'tidal, kemudian sujud, duduk, langsung duduk tahiyat akhir. Itu caranya. Caranya sholat gerhana. Gampang. Ya. Ya walaupun gampang, sampai nanti kalau melaksanakan sendiri karena tidak terbiasa, nanti jangan-jangan salah. Karena itu lebih baik ikut berjamaah. Yang kebetulan tinggal di asrama sini, ya ikut sholat di Al-Islam. Yang tinggalnya di Bangunsari, Radit tinggalnya di mana? Bangunrejo, ikut ke At-Taqwa. Yang tinggalnya Bantarrejo, Babakan Rukun, Zaki dan lain-lain, itu ikut ke Al-Azhar. Jalan Setayu ikut ke Al-Bayan. Ya. Tuh. Jangan sampai tidak ikut. Nanti saya minta nanti hari Rebunya akan saya tanya. Pertanyaan saya 3 kaitannya dengan sholat gerhana. Sampean sholat di mana? Masjid apa namanya? Yang kedua, imamnya atau khotibnya namanya siapa? Yang ketiga, yang disampaikan intinya apa? Isi ceramahnya itu intinya apa? Karena sholat gerhana itu sama dengan sholat id. Mari sholat ada khutbah. Seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha itu. Setelah sholat dulu, kalau Jumat kan khutbah dulu baru sholat. Kalau Idul Fitri sholat dulu baru khutbah. Begitu pula sholat gerhana, sholat dulu baru khutbah. 3 nanti yang saya tanyakan. Sampai nanti membuat laporan dengan tulisan atau tidak, nggak apa-apa. Pokoknya saya tanya dengan lesan, sampai bisa jawab. Satu-satu nanti. Sholat di mana wingi? Rebu berarti kan tadi malam kan?
Tadi malam sholat gerhana di mana? Sholat gerhana di mana? Di Al-Islam Pak, di At-Taqwa Pak. Sopo khotibnya yang jadi imam sopo? Ini Pak, intinya apa yang disampaikan? Supaya apa? Supaya sama terbiasa. Terbiasa untuk apa? Terbiasa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Ojo kaya wong umum yang tadi sudah saya contohkan itu loh. Di masyarakat, ya, Nabi tidak mencontohkan, dilakoni. Nabi mencontohkan, gak dilakoni. Tadi kan sudah saya sampaikan ada 3 contoh tadi. Apa itu? Malam Jumat banyak yang membaca surat Yasin, tapi tidak membaca surat Al-Kahfi. Apa enggak boleh? Ya kita enggak mengatakan enggak boleh. Kalau ada yang contoh dari Nabi, ya lebih baik kita yang mengamalkan apa yang dicontohkan. Tuh. Tapi kalau ada orang yang tidak mengamalkan, orang itu kok membaca surat Yasin, ya jangan diilok-ilokkan. Kita hargai, kita hormati. Itu. Tapi nek iso aja melok. Yang namanya menghargai itu tidak berarti mengikuti. Kalau mengikuti tidak menghargai, ya katut jenenge. Tuh. Ketika menghadapi keluarga yang sakit keras, mestinya cukup menuntun dengan membaca kalimat apa? Loh. Apa? Loh, kok ragu? Apa? Ojo ngantuk tok tau kon ngene coy. La ilaha illallah. Oke, nanti anak-anak sampean kalau kebetulan menghadapi Pak D-nya atau mbahnya atau ibunya, budenya yang sakit keras, kelihatannya sudah mau meninggal, maka ucapkanlah, tuntunlah dengan kalimat La ilaha illallah. Perkara dia bisa menirukan atau tidak apa-apa, tapi kita husnuzon, bersangka baik. Mereka bisa menirukan, cuma mengucapkan tidak kuat karena tenaganya sudah lemah. Tuh. Nih. Lah ini yang ketiga ini yang harus kita buktikan nanti. Sholat gerhana, meskipun orang-orang tidak mengerjakan, kita kerjakan. Makanya karena tidak banyak mengerjakan, besok ini golek informasi masjid mana yang menyelenggarakan sholat gerhana. Tapi insya Allah masjid-masjid Muhammadiyah di Kecamatan Kerembangan insya Allah mengerjakan, karena sudah saya share semua ke seluruh takmir masjid Muhammadiyah se-Kerembangan. Ya, mesti mereka sudah baca, dan tuntunan tata caranya juga sudah saya sampaikan dari Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ada tuntunannya. Ya, sekali lagi setelah sholat ada khutbah. Khutbahnya sekali, ya kayak sholat Idul Fitri tadi itu. Oke, paham ya? Oke. Sekarang akan saya lanjutkan. Ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Lu kok takok? Oke, tidak saya lanjutkan. Duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir itu apa? Duduk tawarruk. Yang dibaca apa? Sudah hafal? At-tahiyat? Hari ini kita coba untuk membaca, menghafalkan doa
mulai at-tahiyatulillah sampai dengan sholawatnya asyhadu Allah sampai dengan doa minta perlindungan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Oke, siap? Supaya ingat kembali. Sudah hafal Ham? Hafal toh? Allahumma bait hafal kan? Wis, temen ta. Oke, kita baca at-tahiyat. Abata. Stop. Sudah bagus. Yang kemarin itu masih at-tahiyatulillah. Salah kan? Yang betul at-tahiyat. Oke, kita wali. Abata at-tahiyatulillah wassalatu wat-thayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Saya bisa? Saya coba satu. Dit, siapa Dit? At-tahiyat. Wassalawatu wat-thayyibat. Ayyuhan cukup, sampai sambung. Terus hafal, sambung. Asyhadu alla. Sik, teten mari kamu. Terus. Iya terus. Wa asyhadu anna Muhammadar. Masa gitu? Abduhu wa rasuluh. Sampean Allah wa ala ali pertama. Sampean kama barok. Sambut. Masih hit. Ya, Allah maha itu sudah hafal. Sudah. Ya, besok hari Rebo saya minta hafalan satu-satu ya tahiyat. Ya, bisa ya? Sudah punya catatan kan? Ya. Hari Rebo doa tahiyat sampai Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam satu-satu ya. Japalno ya. Japalno nek gak ditarget gak hafal-hafal kok ya, dihafalno ya. Oh, teman iki. Pak Wan, yang sudah hafal dihafalkan lagi biar bertambah hafal, bertambah lancar. Sahabat tadi itu loh. Allahumma sholli ala ali tadi ya.
Jadi yang ala-ali itu hanya yang pertama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Gitu ya. Oke anak-anak, itu yang Pak Kon sampaikan pada malam ini, dan mudah-mudahan mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang belum hafal tambah hafal, yang tidak ngerti menjadi ngerti, yang tahu mana yang dikerjakan di Muhammadiyah karena atas dasar hati yang sahih kita kerjakan, yang tidak ada hadisnya di masyarakat meskipun banyak mengamalkan ya tidak perlu diamalkan, tapi tetap kita menghargai, menghormati. Dieling-eling itu, menghargai, menghormati itu sangat penting, jangan sampai tidak, gitu ya. Demikian anak-anak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrunallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.